Guys, nama aku Elizabeth Valencia dengan NIM 2105 135339. Tujuan dari pembuatan video ini adalah yang pertama, untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah literasi digital. Kemudian, tujuan pokok dari pembuatan video ini adalah yang pertama, kita dapat mengetahui apa itu literasi digital, dapat membahas salah satu pemahaman yang sudah dipelajari, lalu dapat mengetahui apa saja manfaat dari literasi digital, dan yang terakhir adalah dapat mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari dalam bentuk tutorial. Apa sih literasi digital itu? Menurut seorang penulis dari buku yang berjudul Digital Literasi yang diterbitkan pada tahun 1997, mengartikan bahwa literasi digital adalah kemampuan seseorang dalam memanfaatkan informasi dalam berbagai bentuk, baik itu dari sumber, dari perangkat komputer, ataupun dari ponsel. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, literasi artinya kemampuan menulis dan membaca, pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu. Kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa literasi digital berarti memiliki keterampilan digital yang tepat untuk mencapai tujuan kita. Sebagai pembelajar jarak jauh, ada banyak keterampilan digital yang kita butuhkan dalam belajar, dan online adalah sumber atau cara yang bagus. Beberapa keterampilan yang akan saya bahas dalam video ini ada dua, yaitu yang pertama mencari informasi. Kita dapat mencari informasi dari berbagai platform digital. Kemudian yang kedua adalah mengevaluasi informasi. Internet memang penuh dengan informasi, tetapi kita harus berhati-hati apakah akurat dan benar, karena kita harus bertanggung jawab pada informasi tersebut. Kita tidak boleh langsung mempercayai segala informasi yang berada di internet, karena kita harus mempertanggungjawabkan keakuratannya, dan kita tidak boleh memberikan jawaban atau pembelajaran yang salah nanti kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Aspek penting dari literasi digital sebagai pembelajar jarak jauh adalah menggunakan platform institusi akademik. Kita memiliki profil akun yang dapat kita masuki menggunakan platform institusi untuk mengelola pembelajaran, berkomunikasi dengan tutor, mengakses materi khusus, dan mengirimkan hasil pekerjaan di platform tersebut. Bagaimana kita dapat aman dan terlindungi secara digital? Yang pertama, kita harus memastikan akun digital kita diamankan dengan kata sandi yang kuat. Lalu yang kedua, kita harus menjaga kerahasiaan detail pribadi kita sehingga orang online tidak tahu segalanya tentang kita. Kemudian yang ketiga adalah waspada terhadap tipuan, penipuan, dan kita harus tahu trik agar kita tidak jatuh pada tipuan yang sama. Sebagai pembelajar jarak jauh, kita harus berhati-hati untuk tidak mengungkapkan informasi pribadi tentang diri kita sendiri maupun orang lain secara online. Mencampur angka, karakter huruf besar dan kecil, serta simbol khusus dalam membuat password atau sandi adalah ide yang bagus. Sebagai pembelajar jarak jauh, kita harus berhati-hati untuk tidak mengungkapkan informasi pribadi tentang diri kita sendiri maupun orang lain secara online. Mencampur angka, karakter huruf besar dan kecil, serta simbol khusus dalam membuat password atau sandi adalah ide yang bagus. Jika ingin benar-benar aman, gunakan angka dan huruf acak. Hanya masukkan detail pribadi kita ke situs web yang kita percayai. Situs web yang aman akan dimulai dengan HTTPS.
Waspada terhadap penipuan dan phishing. Ini sering berupa email dari orang yang belum pernah kita dengar atau situs web yang menanyakan detail pribadi atau keuangan kita. Belum lagi risiko ransomware, berarti perangkat lunak yang mengambil kendali komputer atau perangkat kita, dan kita harus membayarnya agar penjahat tersebut dapat mengembalikan kendalinya kepada kita. Ada banyak alat untuk membantu kita tetap aman, seperti melakukan pembaruan perangkat lunak, antivirus, menggunakan program pengelola kata sandi untuk menghasilkan kata sandi yang kuat, dan kita juga bisa menjaga sistem operasi perangkat. Sebagai mahasiswa yang melek digital, kita harus punya kemampuan mencari, menavigasi, menemukan informasi di lingkungan digital, serta menerapkan keterampilan berpikir secara kritis. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mampu membuat konstruksi dan menghasilkan identitas digital, seperti mengembangkan presentasi online, membuat video tentang pembelajaran seperti yang sedang aku lakuin sekarang, mengedit bagian tugas, dan sebagainya. Kita juga membutuhkan kemampuan untuk berkomunikasi, berkolaborasi dengan orang lain, untuk berbagi informasi atau terlibat dalam proyek kelompok. Dan ini semua kita lakukan menggunakan berbagai teknologi, bukan hanya teknologi pada saat ini, tetapi juga dengan hal-hal yang baru. Dengan kata lain, kita itu harus mampu beradaptasi dalam perkembangan digital. Selanjutnya adalah manfaat dari literasi digital, yaitu yang pertama, kegiatan mencari dan memahami informasi dapat menambah wawasan individu. Yang kedua, meningkatkan kemampuan individu untuk lebih kritis dalam berpikir serta memahami informasi. Yang ketiga, menambah penguasaan kosakata individu dari berbagai informasi yang dibaca. Dan yang keempat adalah meningkatkan kemampuan verbal individu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara membuat tutorial membuat Google Form melalui website. Jadi yang pertama itu kita telusuri dulu, lalu kita ketik saja di sini Google Form. Maka akan muncul tampilan seperti ini, dan kita pilih saja Google Form Sign In. Kita buka dengan Chrome. Nah, di sini sudah muncul tampilan seperti formulir tanpa judul, pertanyaannya, ada pilihan ganda, ada tanda tambah, dan sebagainya. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian ini semua. Yang pertama di sini ada formulir tanpa judul, maka ini kita rubah saja menjadi judul yang kita inginkan, seperti latihan literasi digital. Untuk deskripsinya bisa kita buat seperti silahkan isi latihan di bawah ini. Lalu di sini ada pertanyaan, kita buat saja pertanyaan sesuai dengan pertanyaan yang ingin kita buat di sini. Jadi untuk pertanyaan kita bisa buat seperti nama. Nama itu adalah pertanyaan singkat, jadi di sini kita pilih yang jawaban singkat. Di sini sebelumnya pilihannya itu ada jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, drop down, upload file, skala linier, kisi pilihan ganda, dan peta kontak centang. Di sini juga ada tanggal dan waktu. Maka kita pilih yang jawaban singkat.
Lalu untuk menambah pertanyaan, di sini ada tanda tambah di pojok kiri, kita klik saja. Lalu kita isi dengan pertanyaan yang kita inginkan, seperti NIM. Karena NIM adalah pertanyaan yang singkat, maka kita juga buat di sini optionnya yang jawaban singkat. Nah, di sini ada tanda wajib diisi. Ini bisa kita klik agar pertanyaan ini tidak terlewatkan saat kita menjawab soal. Lalu kita klik lagi tanda tambah di pojok kiri untuk membuat pertanyaan baru. Pertanyaan seperti prodi, dan di sini kita buat optionnya yang jawaban singkat. Lalu kita buat lagi seperti pertanyaan kelas. Karena kelas, maka kita pilih optionnya yang pilihan ganda. Di opsi 1 bisa kita buat dengan kelas 1A, lalu di sini kelas 1B, dan selanjutnya adalah kelas 1C. Nah, setelah seperti ini, jika kita ingin membuat slide baru di Google formulir yang sama, maka kita bisa klik yang tanda kolom ini, maka dia akan muncul tampilan seperti ini, bagian 2 dari 2. Maka yang ini kita bisa buat dengan seperti soal, dan deskripsinya bisa kita buat seperti kerjakan soal berikut dengan baik. Lalu kita klik tanda plus atau tambah di pojok kiri seperti tadi. Lalu kita buat pertanyaan kita sesuai dengan pertanyaan yang kita inginkan. Contohnya itu seperti, apa itu literasi digital? Karena ini pertanyaannya berupa esai, maka kita pilih di sini optionnya yang paragraf. Lalu kita klik lagi tanda tambah di pojok kiri. Tadi itu pertanyaannya apa itu literasi digital, maka di sini kita bisa buat pertanyaan baru. Mengapa literasi digital itu penting? Karena di sini pertanyaan kita berupa pertanyaan esai, jadi kita di sini pilih optionnya yang paragraf. Lalu kita buat lagi pertanyaannya, bagaimana cara mengaplikasikan literasi digital karena di sini pertanyaannya juga pertanyaan berupa esai, jadi kita pilih option yang paragraf. Nah, di sini ada tanda warna, kita klik saja, maka di sini akan muncul tampilan seperti ini. Jika kita mau merubah warnanya, kita bisa sesuaikan dengan warna yang kita inginkan. Lalu kita klik terapkan, maka tampilannya akan seperti ini.
Lalu kita bagikan saja dengan grup atau kelas kita. Dan jika kita ingin menyalin linknya, kita klik ini. Dan di sini terlihat linknya itu sangat panjang, tetapi kita bisa perpendek linknya dengan mengklik perpendek URL. Maka tampilannya akan seperti ini. Dan langsung saja kita klik salin. Selesai. Itulah yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas teman-teman yang sudah melihat video ini sampai akhir.